Bro, gila. Baru aja 2026, dunia udah gonjang anjing. Yes, ternyata sebelum masuk pembahasan, coba siapa yang punya minyak paling banyak di dunia? Jawabannya agak mind blowing memang. Yes, ternyata adalah Venezuela. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia sebesar 303 miliar barel. Sedangkan Arab Saudi hanya memiliki 267 miliar, di bawah dari Venezuela. Terus kenapa sih Amerika nyerang Venezuela? Versi singkat ceritanya adalah begini. Sejak 2020, pemerintahan Amerika Serikat udah nuntut Nicolas Maduro dan dituduh dengan banyak tuduhan seperti yang pertama, jadi bos kartel narkoba. Namanya Cartel of the Suns atau Los Soles. Yang kedua, pakai narkoba sebagai senjata politik. Yang ketiga, menjadi penyebab krisis imigran ke Amerika Serikat. Dan yang keempat, dianggap presiden ilegal. Amerika Serikat menyebut semua ini sebagai narkoterorisme. Dan itu menjadi salah satu alasan utama penangkapan si solidnya Salt Bay ini. Ada orang. Nah, plot twistnya makin panas. Maduro habis ditangkap, Donald Trump ini sempat bilang Amerika Serikat bakal ambil alih cadangan minyak Venezuela. Emang tujuannya apa sih? Tujuannya itu buat ngegendong atau ngedorong industri Amerika Serikat yang lagi loyo. Trump menyebut langkah tersebut diperlukan untuk memulihkan stabilitas, keamanan, dan tatanan pemerintah di Venezuela sebelum kekuasaan dialihkan ke otoritas yang baru. Tapi dunia nggak diem aja, bro. Rusia murka total pastinya. Selanjutnya, bilang bahwa ini adalah pembajakan internasional dan bilang Amerika Serikat itu langgar hukum internasional serta piagam PBB. Nggak cuma itu, Rusia juga takut kalau duitnya dan bisnis Rusia di Venezuela itu kena imbas. Sementara Cina di sini lebih kalem. Cina itu kalem tapi tegas. Dia minta militer sepihak diberhentikan dan lebih fokus ke stabilitas. Dan Cina nuntut juga utang ke Venezuela tetap dibayar. Terus kenapa? Atau terus apa dampak market dari serangan Amerika Serikat ke Venezuela? Yang pasti nomor satu, minyak naik. Yang kedua, saham itu jadi volatile. Yang ketiga, emas dan USD lumayan dilirik nih. Yang keempat adalah investor, biasanya main aman dulu guys. Dulu sebelum Maduro naik tahta tahun 2013, minyak Venezuela itu ngalirnya deres banget. Produksi tembus sampai 2 juta barel per hari. Oh my god, gila itu banyak banget. Bahkan akhir 90-an sampai awal 2000-an, Venezuela sempat ngebut sampai 3,5 juta barel per hari. Gila Venezuela ya. Dulu beneran raksasa minyak berarti. Terus kenapa sekarang anjlok? Kenapa banyak masalah dan kenapa inflasinya bisa turun sampai 300.000%, bro? Yang pertama, karena kena sanksi internasional. Yang kedua, ekonominya ambiar. Yang ketiga, investasinya seret. Yang keempat, infrastrukturnya juga nggak keurus. Menurut data AIA atau EIA, banyak pipa minyak Venezuela yang nggak disentuh hampir 50 tahun. Cek, sayang banget. Yes, setengah abad, literally setengah abad. Bayang betapa tuanya, dan lebih parahnya lagi, perusahaan minyak negara PDVSA bilang, buat balikin produksi ke masa kejayaan Venezuela butuh sekitar 58 miliar US dollar. Intinya, jadi gini nih, cadangan gede nggak menjamin produksi itu jalan. Kalau mesinnya rusak dan nggak dirawat, minyak sebanyak apapun itu nggak akan bisa ngocor. Venezuela punya harta karun minyak, tapi justru jadi medan perang geopolitik. Nah, menurut kamu konspirasi Trump dengan Maduro atau emang beneran narkoterorisme? Tulis komentar kamu di kolom komentar.